Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fajri Araihan dengan NIM 24115100080. Di mata kuliah Generative AI, saya merevisi proyek saya yaitu chatbot untuk sekolah SMK PGRI Larangan, yaitu instansi tempat saya bekerja. Nah, di sini yang saya revisi adalah bagaimana model yang ada di Olama itu bisa lebih paham konteks yang ingin ditanyakan. Oke, pertama kita masuk aja langsung dulu ya. 008 1234501. Oke, sudah masuk. Nah, di sini model AI yang saya revisi adalah di bagian kita tes dulu ya. Jadi saya misalkan saya tanya siapa capsec-nya. Nah, ini kemarin itu kalau ditanya siapa capsec-nya, itu dia masih bingung karena apa tuh, kata-katanya singkat dan ini disingkat, capsec bukan kepala sekolah. Nah, itu dia nggak bisa jawab, tapi sekarang udah bisa jawab alhamdulillah. Karena saya ubah model, beberapa model. Agak cukup lama karena memang modelnya berubah. Capsec-nya adalah Rizkon Arifianto. Nah, ini benar. BTW beliau juga, nah ya benar. Nah, bahkan tanpa ditanya juga nama pengawas sekolahnya juga dikasih tahu. Dan beserta komite sekolahnya. Oke, sekarang selanjutnya adalah mata pelajaran ya. Mat- apa saja mata pelajaran yang ada di konsentrasi keahlian bisnis retail. Oke, kita tunggu. Berdasarkan dokumen. Nah, ini yang diambil benar ya, bisnis retail, pengemasan dan pengiriman produk, marketing, bisnis retail lagi. Oh, ini pengantar bisnis retail ini dasar-dasar pemasaran. Ya, betul. Kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Ya, betul. Untuk alokasi di kelas. Nah, betul ini. Ya. Lalu coba jelaskan jelaskan ini ya, apa tuh? Praktek kerja industri ya. Praktik kerja lapangan atau industri. PKL. Ya, coba kita cek ya apakah benar. Kita lihat di sini. Praktik kerja industri. Praktik kerja industri. Nah, ini pengondisian, pemrograman bersama, guru tamu, orientasi kerja. Ya memang hanya sesederhana ini ya. Kalau di dokumen mah jurnal kegiatan. Ya pengkondisian prakerin benar. Sebelum murid praktik di Indonesia mereka dulu praktik di sekolah. Ya betul. Ya Pak. Jadi gini Pak. Oke, saya akan jelaskan kenapa modelnya kemarin yang saya presentasikan di UAS itu dia agak ngaco dan sekarang malah tidak ngaco. Kenapa? Karena di sini olamanya ya untuk olamanya saya kemarin pakai untuk bikin vektor database itu saya pakainya Nomic Embed Text, Pak. Yang dimana Nomic Embed Text ini ukuran modelnya sangat sedikit, sangat kecil, yaitu 274 MB. Sedangkan yang saya pakai ini, yang untuk revisi AI ini, chatbot ini, saya menggunakan model namanya BGE M3, yang dimana ukurannya itu 1,2 GB. Dan kenapa dia bisa lebih pintar dengan Enomic? Karena dia itu multi language, Pak. Di sini saya cari BGE 3 M3. Nah, BGE-M3 is a new model from BAAE distinguished for its versatility in multifunctionality, multilinguality, and multigranularity. Ya, jadi intinya semakin besar ukuran modelnya itu semakin pintar karena memang menyimpan banyak data. Oke. Lalu
Selain itu, apa saja yang saya ubah? Eh, s- Tidak ada sih Pak, hanya itu saja. Hanya mengubah model untuk nomic embed text menjadi itu. Untuk apa? Untuk ekstraksi yang ada di vektor database-nya. Akan saya jelaskan Pak. Jadi untuk vektor database itu ada di bagian train sini Pak. Jadi pertama-tama kita mengambil file PDF, lalu diukur chunk size dan chunk overlap. Chunk size ini adalah ukuran banyaknya data, dan overlap ini adalah seberapa banyak yang di overlap. Lalu di sini kita mengacu pada database vektor yang ada di sini data, dan namanya adalah vektor DB.json. Ini menjadi satu. Lalu nanti masuk ke dalam proses, ya, proses convert, membaca PDF, convert ke mau markdown. Nah, inilah markdown nih. MDF to PDF, PDF to MD buffer. Lalu setelah itu di sini memotong teks, yaitu dengan recursive characters exploiter, yaitu fungsi yang ada pada library dari LangChain yang sama juga untuk Olama. Di sini setelah dipotong teksnya menjadi bagian-bagian yang banyak, lalu di sini prosesnya adalah membuat vektor, yaitu membuat kata-kata yang dijadikan angka. Nah, ini vektor kita memanfaatkan model yang tadi, Pak. Yang dimana yang tadinya nomic embed text, ini saya ubah jadi BGA strip M3. Nah, ini di embedding sampai menjadi teks yang sudah bisa dijadikan vektor database. Nah, ini disimpan ke dalam DB database, lalu membuat folder, dan lalu di sini membuat sebuah JSON ya, Pak. JSON yang ada di sini, Pak. Vektor DB-nya dibuat jadi JSON. Lalu di sini setelah jadi JSON nanti akan ada pemberitahuan proses selesai. Lalu nanti diinformasikan berapa ukuran teksnya, berapa ukuran chunks-nya, dan juga berapa ukuran filenya. Lalu selesai. Dan di sini adalah proses yang dinamakan proses yang ada di admin panel. Di sini, Pak. Di admin panel. Ini saya akan coba menambahkan dokumen namanya di sini. Saya akan coba di sini SK tim pengembangan kurikulum mungkin ya. Di sini saya akan coba mulai training lagi, dan di sini prosesnya itu cepat karena halamannya cuman berapa, kalau nggak salah 3 halaman untuk dokumen SK tim pengembangan kurikulum ini. Lalu nanti dia akan masuk ke dalam vektor database. Dia itu akan memperbarui datanya, Pak. Nah, selesai. Lalu ukuran vektor database-nya bertambah menjadi 144 dari 139, dan ukuran juga bertambah. Lalu kita akan tes di sini di fungsi di halaman chat. Di sini akan kita tanya, jabarkan SK tim pengembangan kurikulum. Nanti akan kita buka. Di sini kita akan buka di bagian format SK tim pengembangan kurikulum. Di sini nomornya 421.5001 kurikulum SMKP Gelar V 2026. Apakah sesuai nomornya tadi? Ya, betul sesuai, Pak. Dan tanggalnya juga sesuai. Lalu dasar hukum juga sama, sama kedua. Nah, di sini dari konteks tersedia nama personal tim pengguna yang ditugaskan dan jenis tugas masing-masing yang tidak tercantum secara eksplisit dalam kutipan dokumen ini. Detail lengkap SK tersebut mungkin ada di halaman 110 dokumen KSP. Sebetulnya ada sih, Pak. Coba kita akan tanya lagi. Eh, Coba kita akan tanya satu nama ya. Misalkan sini dalam SK tim pengembangan kurikulum, siapa Ibu Mary?
Oke, Mangka, ya, peran dalam tim pengembangan kurikulum sebagai anggota Kaprok MPLB. Ya betul Pak, betul karena dia benar Kaprok MPLB. Di sini memang tidak terlihat dia itunya siapa, tapi dia betul anggota ya, anggota. Lalu coba kita akan tanya Sudaryadi siapa di sini. Oke, coba gini, kita tanya di sini dunia industri, jelaskan siapa saja dunia industri yang ada di SK Trim. Oke, di sini Insinyur Mawardi dan Novrianti ya, apakah sama? Sini coba kita lihat. Oke, di sini Borobudur itu Insinyur Mawardi dan di sini Novrianti Esos MM KPU Kota Tangerang. Oke, betul Pak. Di sini sudah betul. Dari dokumen tercatat minta dunia industri untuk program desa dan komunitas tidak tercantum. Ya betul Pak. Di sini lebih kreatif dia. Dia tanpa kita minta dia sudah eh, walaupun di KSP ada ya benar Snappy Digital Printing untuk itu, tapi untuk di tim pengembangan kurikulum memang saya tidak cantumkan untuk dunia industri yang ada di eh, tim pengembangan kurikulum. Oke, ini sudah betul, AI-nya tidak ngaco, Pak. Dan dari saya cukup sekian untuk presentasi terkait revisi UAS Generative AI, chatbot untuk sekolah SMKPG Larangan. Mohon maaf atas keterlambatan saya dalam mengumpulkan UAS ini. Mohon dimaklumi karena saya baru pulang kerja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.